Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim reviewer dan Bapak Ibu peneliti yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan sebelumnya, saya Arif Budiman dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan menjelaskan tahapan atau penelitian saya, yaitu tentang augmented reality. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah? Oke, baik. Penelitian yang saya buat berjudul Augmented Reality Anatomi Manusia untuk pembelajaran perspektif tubuh pada mata kuliah anatomi plastis di Departemen Seni Rupa. Dengan diketuai oleh saya, Arif Budiman MKOM, bantu dengan tim peneliti lain, yaitu Ibu Nesya Fitriana SPD MSN, Bapak Angga Elfatsa SPD MSN, Bapak Arif Prasetyo MPD, dan dua orang mahasiswa yang juga membantu kami, yaitu Hanifah Sasbila dan Yulia Akmal. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari eh, penelitian ini. Eh, Mahasiswa di Departemen Seni Rupa, khususnya pada mata kuliah anatomi plastis, saat ini kesulitan dalam menggambar perspektif tubuh. Karena satu mungkin karena eh, bentuk atau manekin dari tubuh manusia yang asli itu belum ada di departemen, dan mahasiswa belum tergambarkan bagaimana bentuk asli apabila menggambar dari perspektif burung atau perspektif kata, karena tidak bisa atau belum mampu untuk membayangkannya gitu. Nah, muncullah ide untuk memvisualkan bentuk tubuh manusia melalui augmented reality. Nah, diharapkan dengan penelitian ini mahasiswa dapat dimudahkan dalam proses belajar mengajar, terutama di mata kuliah anatomi plastis. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, visualisasi digital anatomi tubuh manusia dengan memanfaatkan teknologi augmented reality tadi. Ya, kami memunculkan 3D dari bentuk manusia laki-laki dan perempuan dalam bentuk 3D, dan eh, bisa diakses melalui aplikasi augmented reality dengan aplikasi yang menggunakan augmented reality. Kemudian yang kedua ya, tingkat kelayakan media pembelajaran augmented reality pada mata kuliah anatomi plastis manusia di Departemen Sinerba. Dan kami juga akan menguji apakah eh, media ini layak atau tidak saat digunakan nanti di perkuliahan anatomi plastis. Nah, ya ini hasil luaran yang telah kami buat nih. Sebelumnya kami mohon maaf Bapak Ibu karena gambarnya agak sedikit vulgar ya. Jadi kalau di perkuliahan anatomi plastis di Departemen Seni Rupa, memang gambar yang eh, digambarkan ya, bentuk atau sosok laki-laki atau perempuan yang digambarkan itu memang tidak berbusana, mohon maaf. Tapi karena ini dalam rangka untuk penelitian dan ilmiah, jadi kami menambahkan busana pakaian dalam untuk laki-laki dan perempuannya. Nah, di sini adalah tampak atau marker yang digunakan untuk HP untuk di-scan, untuk dipindai dengan menggunakan HP. Nah, mahasiswa nanti akan memindai gambar laki-laki, ya, gambar laki-laki dan gambar perempuan dengan menggunakan HP, dengan menggunakan handphonenya masing-masing. Bisa digunakan dengan melalui aplikasi Google Lens, ya, tinggal menggunakan aplikasi Google Lens dan dipindai barcode yang ada di gambar ini. Kemudian nanti akan muncul gambar 3D seperti yang ada di sini, ya, ada 3D laki-laki dan perempuan. Nah, gambar 3D ini bisa diputar 360 derajat, diperbesar, diperkecil, ya, dan digeser-geser bisa dilihat dari tampak atas perspektif burung, dan digeser ke tampak bawah perspektif kata. Jadi mahasiswa akan dimudahkan untuk melihat contoh bagaimana bentuk orang dari tampak atas dan tampak bawah, atau tampak
perspektif depan, tepat dengan mata biasa. Selama selama barcode-nya tidak masih kelihatan di layar kamera. Kalau seandainya barcode-nya tidak kelihatan, maka gambarnya tidak akan muncul gitu. Ini hasil luaran yang telah kami lakukan. Nah, kemudian kami juga sudah melakukan uji validasi dengan tiga ahli materi, apakah gambar ini sesuai atau produk ini sesuai dengan materi pembelajaran di anatomi plastis, mata kuliah anatomi plastis, kemudian ahli sculpture, ahli pematungan, apakah benar posisi dan bentuk dari eh, anatomi plastis yang dibuat, apakah tangannya sudah posisi yang sempurna, apakah sudah sesuai letak tangannya, letak otot-ototnya, dan lain sebagainya. Itu yang kami validasi dengan ahli ahli pembuat patung. Kemudian kami juga memvalidasi dengan ahli media, yaitu tentang augmented reality-nya. Nah, hasil dari validasi itu eh, kami memperoleh nilai rata-rata 91%. Yang dikatakan sangat layak. Nah, kemudian kami juga sudah menguji menguji produk itu ke dalam kelas. Kami dari beberapa orang jumlah mahasiswa, kami mencari sampel beberapa orang sampel dan kami kumpulkan dalam satu kelas untuk saat pembelajaran anatomi plastis. Nah, setelah itu kami juga di sini terlihat gambar-gambar mahasiswa yang sedang aktif mencoba aplikasi atau mencoba media augmented reality ini. Dan berdasarkan wawancara dengan dosen dan mahasiswanya, mereka terlihat antusias, ya mereka antusias dengan media yang telah dibuat ini. Kemudian kami juga melakukan pretest dan post-test. Pretest dengan menggambar manual, mahasiswa menggambar manual tanpa menggunakan bantuan augmented reality ini, dan kemudian di post-testnya mahasiswa menggambar manual setelah melihat atau menggunakan media ini. Dan hasilnya nilai mahasiswa dan bentuk dari hasil gambar mahasiswa ini lebih bagus daripada yang pretest sebelumnya. Nah, setelah itu kami juga melakukan uji efektivitas dari media ini pada mahasiswa, dan nilai rata-rata yang didapatkan yaitu sebesar 97,08%. Nah, bisa dikatakan eh, media ini atau produk ini sangat baik atau sangat layak untuk digunakan dalam mata kuliah anatomi plastis. Selanjutnya, luaran draft atau artikel yang penelitian yang telah kami terbitkan. Yang pertama adalah kami juga telah eh, mempunyai LOA dari artikel yang telah kami buat, yaitu Ichila Proceeding. Kemudian kami juga telah mendaftarkan HKI, HKI dari produk atau alat peraga yang telah kami buat ini untuk keluarannya. Kemudian berikutnya adalah rencana tahun-tahun berikutnya. Ya, rencana tahun-tahun berikutnya ini sini kami membuat lima, lima tahapan dari penelitian augmented reality ini. Nah, sebelumnya kami juga telah melakukan penelitian dengan menggunakan aplikasi modul interaktif, modul interaktif untuk anatomi plastis di tahun 2024. Di tahun 2025 ini kami menggunakan augmented reality. Nah, di tahun besok rencana kami akan menerbitkan e-booknya dan dilanjutkan dengan pengembangan model dan penerapan model pembelajaran
pada perkuliahan anatomi plastis lainnya. Ya, di beberapa kelas. Karena yang sebelumnya yang telah kami lakukan berupa sampel. Nah, sebaiknya untuk kedepannya kami juga akan menerapkannya di eh, pembelajaran anatomi plastis. Baik itu di prodi DKV maupun prodi seni rupa, pendidikan seni rupa di Departemen Seni Rupa. Mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari penelitian yang telah saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.